Selamat bergabung dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Salam damai sejahtera, salam Maranatha saya ucapkan kepada kita semua. Dan bagi Anda pendengar setia dan sahabat Mutiara Kebenaran sekalian, semoga saya doakan Anda dalam keadaan baik, keadaan yang indah di dalam Tuhan, terutama dalam jiwa dan rohani Anda, tetapi juga semoga fisik Anda baik-baik. Tapi jikalau Anda sedang dalam suatu penderitaan fisik, maka ketahuilah bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam kemuliaan. Dan itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang sudah percaya kepadanya, sudah beriman kepadanya, sudah berada di dalam Yesus Kristus. Ya, puji syukur pada Tuhan bahwa pada hari ini kita punya kesempatan lagi untuk membuka firman-Nya, mempelajari firman-Nya. Sungguh luar biasa ya, kita diselamatkan dan hanya orang yang diselamatkanlah yang akan mengasihi Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Saya harap tentunya Anda adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan kalau Anda belum, Anda perlu untuk mencari keselamatan itu, menerima keselamatan itu yang sudah disediakan dengan harga yang mahal oleh Tuhan. Namun harga itu sudah dibayar sehingga harga bagi Anda dan saya gratis. Hanya perlu menerimanya saja. Dan kalau Anda sudah diselamatkan, yang kemungkinan besar Anda sudah kalau Anda mendengarkan ini. Tapi saya tidak bisa memastikan, hanya Anda yang bisa memastikan itu. Tapi banyak orang yang mau mendengar firman Tuhan biasanya adalah orang yang sudah diselamatkan. Maka kita mengucap syukur juga atas berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam keselamatan. Yaitu kita punya firman Tuhan. Dan kita melalui firman Tuhan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu sifat-sifat Tuhan dan kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah sampai di dalam kitab Yosua. Dan kita hari ini akan membahas pasalnya yang ke-7. Kalau Anda kebetulan baru saja bergabung dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran, ketahuilah bahwa Anda bisa mendapatkan keseluruhan Mutiara Kebenaran, yaitu mulai dari Kejadian sampai dengan Yosua sekarang. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan teruskan nanti. Siapa tahu Tuhan tidak segera datang atau belum datang sampai dengan kita selesai Maleakhi. Tentu kita berharap dan mendoakan supaya Tuhan cepat datang. Ya, walaupun saya punya kerinduan untuk suatu hari bisa menyelesaikan sampai dengan Maleakhi, namun jauh lebih baik kalau Tuhan datang sebelum kita selesai kitab Maleakhi ya. Oke, tapi itu terserah Tuhan. Tuhan punya kedaulatannya sendiri, Tuhan punya kesabarannya sendiri. Kita disuruh bertekun menantikan kedatangannya. Sambil kita menantikan kedatangannya, kita mau belajar lebih banyak. Mari kita buka Alkitab kita. Saya harap Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya. Kalau Anda sedang mendengar ini di rumah, di kamar, atau di dimanapun. Mungkin Anda sedang menunggu di rumah sakit, menunggu di tempat di Samsat, Anda menunggu di kantor pos, atau dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan ini lewat rekaman, lewat podcast. Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya. Tapi kalau Anda sedang menyetir atau naik motor atau lain sebagainya, maka silakan mendengarkan. Nanti kita akan bacakan. Sebelum kita masuk dan membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu pada kami. Dan kami rindu bahwa firman-Mu yang telah dituliskan, walaupun kitab Yosua ini Tuhan, Engkau telah tuliskan melalui hamba-Mu Yosua ribuan tahun yang lalu, lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Namun secara ajaib Engkau telah memeliharanya sampai ke tangan kami hari ini, sehingga kami bisa tahu dengan pasti apa yang terjadi pada waktu itu. Bukan hanya sebagai suatu rasa penasaran saja, tapi karena ada pelajaran yang indah di dalamnya bagi kami. Dan ajarlah kami pelajaran itu Tuhan. Roh Kuduslah yang kiranya menerangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca dulu, ada 26 ayat di sini. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu.
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ya, pasal 7 adalah pasal yang sangat menarik dan sangat penting, sangat mengandung pelajaran bagi kita. Tentu mengandung pelajaran bagi orang Israel waktu itu dan juga bagi kita. Mengapa? Karena ini adalah satu-satunya pasal dan satu-satunya peperangan dari seluruh kitab Yosua. Dan mereka mengalami begitu banyak peperangan. Mereka ada banyak pasal yang menceritakan berbagai konflik yang mereka alami. Ini adalah satu-satunya kekalahan yang dialami oleh orang Israel selama mereka di dalam kitab Yosua. Selama mereka sedang dalam kampanye untuk memenangkan Kanaan. Ini adalah satu-satunya kekalahan, saudara kasih Tuhan. Dan ini hal yang sangat luar biasa sekali. Tetapi, saudara, justru dari kekalahan inilah kita bisa belajar banyak hal. Nah, tentu kita bisa belajar dari kemenangan, tetapi seringkali justru dari kekalahan kita lebih banyak belajar, saudara. Kita lebih banyak belajar dari kegagalan biasanya, daripada suksesnya kita. Ya, ini benar. Saya sendiri adalah orang yang suka bermain perang-perangan dan lain sebagainya. Salah satunya catur, saya suka catur, dan ada berbagai board game yang saya juga suka. Dan catur misalnya sebagai satu contoh, catur adalah suatu pertarungan. Dan saya sendiri merasakan bahwa ketika saya kalah, saya mendapat lebih banyak pelajaran biasanya. Ya, jadi ketika kita kalah, kita merenung apa yang salah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengalami kekalahan, kegagalan, justru ada pelajaran yang sangat penting di baliknya. Demikian juga di pasal ini, satu-satunya tadi kita katakan, satu-satunya kali orang Israel kalah ketika mereka di bawah komando Yosua untuk memenangkan tanah Kanaan. Dan mengapa itu terjadi? Nah, nomor 1 kita lihat di ayat yang pertama ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Dan ini mengacu kepada apa? Ini mengacu kepada apa yang dikatakan di pasal 6. Ketika mereka mengalahkan Yeriko, Tuhan memerintahkan melalui Yosua, kalau kita lihat di pasal 6, kembali di Yosua pasal 6 ayat 18, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi Tuhan sudah mewanti-wanti bahwa mereka tidak boleh mengambil barang apapun dari Yeriko, semuanya harus dimusnahkan, semuanya harus dikhususkan bagi Tuhan. Jadi sebagian besar dimusnahkan, sisanya yang tidak bisa dibakar, tidak bisa hancur, itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan seperti emas, perak dan lain sebagainya. Dan mengapa Tuhan memberikan perintah ini? Ada beberapa alasan. Nomor 1, Yeriko adalah kota pertama yang mereka kalahkan. Jadi ini semacam persembahan sulung untuk Tuhan. Persembahan sulung, jadi harus dikhususkan bagi Tuhan. Dan ini mengajar orang Israel bahwa mereka harus mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika ada seseorang, yaitu Akan, yang tadi kita baca di ayat 1, pasal 7 ayat 1, ketika seorang bernama Akan mengambil dari barang-barang ini, maka itu sama saja dengan dia mencuri dari Tuhan. Karena ini adalah barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Kemudian, kenapa lagi Tuhan tidak ingin orang Israel mengambil dari barang-barang itu? Juga untuk menanamkan di dalam konsep orang Israel bahwa tujuan utama mereka menghancurkan kota-kota Kanaan ini, selain memang untuk mendapatkan tanah mereka,
sebenarnya tujuan utama mereka adalah mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pedang. Nah, ini sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya, juga di sesi ulangan. Dan artinya begini, orang Israel ketika mereka mengalahkan bangsa-bangsa ini, motivasi mereka apa? Motivasi mereka haruslah menaati Tuhan, dan motivasi mereka menaati kehendak Tuhan, menjalankan program Tuhan. Jadi program Tuhan adalah memusnahkan bangsa Kanaan sebagai hukuman atas mereka. This is divine judgment atau penghukuman ilahi. Mereka tidak boleh dimotivasi oleh ketamakan. Jadi orang Israel bukan masuk ke Kanaan lalu mengusir orang Kanaan karena gila harta mereka begitu. Ya, karena mereka tamak atau mereka menginginkan hartanya orang Kanaan. Tidak, itu tidak boleh menjadi motivasi mereka. Ya, dan juga bukan karena membenci, bukan karena kebencian rasial. Jadi saya sudah berulang kali menepis serangan-serangan para kritik, serangan-serangan orang-orang yang membenci Tuhan, yang mengatakan bahwa orang Israel melakukan genosida dan lain sebagainya. Itu salah, saudara kasih Tuhan. Tidak. Ya, walaupun ya Tuhan punya hak untuk membasmi siapa saja. Sudah ada begitu banyak suku bangsa yang Tuhan hapus dari muka bumi ini. Ya, dan itu hak Tuhan, misalnya di dalam peristiwa air bah misalnya, ya seluruh dunia boleh dibilang, ya bukan hanya genosida itu, seluruh dunia Tuhan hancurkan, hanya tinggal 8 orang. Tuhan punya hak untuk itu. Namun terhadap Kanaan pun tidak, karena bukan didasarkan kepada kebencian, melainkan hukuman Tuhan, hukuman yang sah, yang pantas dijatuhkan karena kejahatan mereka. Ya, dan saya sudah pernah daftarkan di sesi-sesi lain, kejahatan Kanaan waktu itu sangat luar biasa. Kejahatan seksual mereka free sex sudah tidak usah ngomong lagi. Bahkan bukan hanya free sex, mereka sering melakukan pesta seks, ya, atau orgies di dalam bahasa Inggris, dan menghasilkan anak-anak yang tentunya di luar nikah, anak-anak yang tidak diinginkan. Dan anak-anak yang tidak diinginkan itu mereka akan persembahkan kepada dewa Molok. Jadi mereka bunuh anak-anak, bayi-bayi yang baru lahir itu. Cara membunuhnya juga sangat kejam, saudara kasih Tuhan. Jadi mereka punya patung dewa Molok di situ, dan patung itu ukuran sebesar manusia, dan biasanya dewa Molok dia akan, patungnya itu dibuat tangannya menjulur keluar, kedua tangannya menjulur keluar, seolah-olah sedang meminta sesuatu begitu ya. Dan kemudian patung ini akan dipanaskan dengan api sampai membara, tangannya membara. Kemudian bayi yang baru lahir itu dipersembahkan kepada Molok dengan cara menaruh bayi itu ke tangan dari patung Molok yang sedang membara. Anda bisa membayangkan ya, patung itu dibuat dari entah tembaga, entah besi, dan panasnya membara merah begitu, dan bayi yang tidak mereka inginkan, ya hasil dari pesta seks mereka itu ditaruh di tangan yang membara itu, ya, dan bayi itu seperti digoreng begitu, di atas. Aduh, itu sangat-sangat mengerikan sekali ya. Belum lagi mereka terlibat dalam homoseksualitas, bestiality, yaitu seks dengan binatang, segala macam keadilan jauh dari mereka, dan Tuhan sudah kasih mereka kesempatan untuk bertobat. Namun mereka tidak bertobat. Dan Israel mengalahkan Yeriko dan mengalahkan semua Kanaan yang lain tidak boleh karena utamanya tamak kepada harta mereka, tidak boleh juga karena kebencian, tapi karena mereka menjalankan program Tuhan untuk melaksanakan penghukuman ya. Dan bukti bahwa mereka tidak membenci secara rasial adalah kalau ada di antara orang Kanaan yang bertobat, contohnya Rahab, mereka diterima. Ya, Rahab diterima. Oh, Rahab adalah orang Kanaan, Rahab adalah orang Yeriko, tapi dia bertobat, dia berpaut kepada Tuhan yang benar, dan dia diselamatkan. Jadi Tuhan larang, tidak boleh ambil ya, tapi kenapa? Ya Tuhan tidak mau ya, nanti Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu akan ada banyak kritik di masa modern ini. Jadi Israel bukanlah menyerang karena ingin mendapatkan resources, ya, sumber daya dan lain sebagainya, tapi karena mereka ikut program Tuhan. Tapi akan di sini melanggar, akan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan dari sini kita belajar ada dua hal yang menjadi penyebab dari kekalahan Israel nanti di hadapan Ai. Ya, dua hal itu apa? Yang satu adalah tidak adanya penyertaan Tuhan. Ini satu faktor yang akan kita pertimbangkan. Dan yang kedua adalah kalah karena faktor internal. Jadi dua hal ini penting untuk kita selidiki.
ya, tidak adanya penyertaan Tuhan, dan karena faktor internal. Jadi keduanya ini berhubungan, ada hubungannya di antara keduanya. Dan coba kita lihat satu persatu. Ya, orang Israel bisa kalah karena tidak ada penyertaan Tuhan. Itu sangat jelas sekali. Dan kita sudah baca tadi ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kota berikutnya yang menjadi target adalah kota Ai. Dan kota Ai rupanya jauh lebih kecil dibandingkan kota Yeriko, juga kekuatannya tidak seberapa dibandingkan Yeriko. Barangkali tembok-temboknya ya tidak bagaimana gitu ya. Dan biasanya kalau kota tidak bertembok itu sangat mudah dikalahkan. Tetapi Ai bukan berarti tidak ada tembok sama sekali. Mungkin dia ada tembok yang mungkin ada tembok kayu atau lain sebagainya, kita tidak tahu juga. Tapi yang jelas tidak sekuat Yeriko begitu. Sehingga ya, Yosua menyuruh orang katanya ke Ai dan untuk melihat-lihat di sana, dan ketika kembali para pengintainya berkata, "Wah, ini sih kota kecil." Nah, tadi kita baca di ayat 3 ya. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah, ayat 3 ini ya, entah mereka sombong atau entah mereka sangat confident dengan iman gitu ya. Tapi ternyata tidak ada perbedaan ya, entah mereka sombong ya, karena merasa sudah menang melalui Yeriko. Nah, itu juga satu hal yang perlu sangat-sangat dijaga oleh orang Kristen ya, masalah sombong. Nah, itu kembali ke nanti poin 2 kita, yaitu masalah internal. Yang mengalahkan Israel adalah masalah internal, bukan masalah musuh mereka. Nah, jadi Yeriko jauh lebih kuat dari Ai, tapi mereka menang dengan mudah terhadap Yeriko. Tetapi terhadap Ai yang jauh lebih kecil mereka kalah. Jadi perbedaannya bukan pada Yeriko dan Ai, tapi perbedaannya ada pada apakah Tuhan menyertai mereka atau tidak. Dan mengapa Tuhan bisa meninggalkan mereka, atau kenapa Tuhan menyertai mereka di Yeriko sedangkan tidak menyertai mereka di Ai, adalah karena faktor internal. Faktor internal di dalam Israel itu sendiri. Nah, jadi akhirnya benar Yosua hanya kirim, dan bahkan Yosua sudah termasuk konservatif, artinya para pengintainya menganjurkan 2 atau 3 ribu. Jadi dia kirim yang lebih banyak, dia tidak kirim 2 ribu, dia kirim 3 ribu. Jadi Yosua sudah cukup berhati-hati di sini. Namun tidak ada efeknya, saudara, karena Tuhan tidak menyertai mereka. Dia mau kirim 100 ribu orang pun tidak akan ada efeknya, karena Tuhan tidak menyertai mereka. Sehingga kita baca di sini ayat yang keempat dan kelima bahwa mereka lari, mereka kalah, dan ditewaskan kira-kira 36 orang. 36 orang. 36 orang dari 3.000 itu berarti kira-kira 1%, sedikit di atas 1%. Dan 36 orang mati, orang Israel dikejar sampai ke Shebarim, katanya dipukul kalah, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dari segi militer, perspektif militer, mati 36 orang sepertinya tidak terlalu masalah ya, bukan suatu jumlah yang besar gitu. Hanya 1%, bahkan mungkin para jenderal dan para ahli militer hari ini berpikir, lah kok cuma mati 1% itu nggak ada apa-apanya begitu. Namun, saudara kasih Tuhan, Israel beroperasi dengan suatu konsep yang sangat berbeda dengan para ahli militer hari ini. Mati 36 orang, itu sudah 36 orang lebih banyak dari yang mati di Yeriko. Karena di Yeriko tidak ada satu orang pun mati, saudara. Dan itu yang luar biasa mengenai perang-perang Israel. Ketika Tuhan menyertai mereka, itu sangat supranatural sekali. Bisa tidak ada yang mati sama sekali. Itu tidak ada yang terjadi begitu di dalam peperangan begitu. Anda ambil peperangan manapun, kemenangan manapun ya di dunia ini, tidak ada maksudnya satu pihaknya itu menang telak, tidak ada yang mati, tidak ada casualty istilahnya, tidak ada korban begitu, tidak ada sama sekali. Anda ambil perang yang paling jomplang sekalipun. Superpower lawan yang kecil ya. Apa yang baru-baru ini mungkin apa? Masih ingat ya, salah satu ya, saya masih ingat. Waktu itu saya masih kecil, masih muda. Amerika menyerang Irak zamannya Saddam Hussein. Nah, itu benar-benar agak jomplang karena Amerika superpower waktu itu dan dibantu oleh sekutu-sekutu lagi ya, Inggris, beberapa negara Eropa melawan Irak waktu itu. Ya, melawan Irak, dan
Wow, itu benar-benar benar-benar one sided istilahnya ya, jomplang sekali. Dalam hitungan hari begitu, itu sudah kalah begitu ya. Sudah kalah Irak ya, persenjataan kalah, tapi itu pun tidak berarti tidak ada korban jiwa di pihak Amerika, tetap ada korban jiwa. Jadi kita melihat luar biasa, tapi Israel luar biasa, di mana melawan Yeriko tidak ada yang mati, sehingga ketika ada 36 orang mati di lawan Ai di sini, mereka langsung terpukul, tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ya. Itulah mengapa saya pernah singgung juga di sesi lain bahwa para akademi militer di dunia ini, ya, ketika orang masuk tentara kan ada akademi militer ya. Dan para pembelajar ya, strategi perang dan lain sebagainya biasanya tidak mau memakai perang-perangnya Israel sebagai pelajaran taktik dan strategi, tidak mau gitu. Mengapa? Karena terlalu aneh gitu. Terlalu aneh, dan itu benar dari masa lalu sampai ke masa modern ini sekalipun. Misalnya Israel modern ini kan sudah terlibat dalam beberapa perang. Ada perang yang disebut perang Yom Kippur, ya, perang 6 hari dan lain sebagainya. Ya, itu luar biasa sekali. Tuhan benar-benar campur tangan di situ ya kalau kita pelajari sejarahnya, sehingga banyak militer-militer di dunia tidak mau mempelajari perang-perang Israel. Ini katanya nggak masuk akal punya begitu. Kok bisa menang dan lain sebagainya. Dan tidak bisa dijadikan blueprint lah, tidak bisa dijadikan contoh bagi negara-negara lain. Nah, tetapi tawar hati bangsa itu ya bukan karena jumlah orang yang mati, ya walaupun tentu itu bikin sedih juga, namun karena itu membuktikan Israel bisa kalah begitu. Dan ini ingat bahwa tadinya semua bangsa sekeliling itu ketakutan dengan Israel, seolah-olah mereka itu ada suatu kuasa supranatural ya, dan memang benar ada gitu. Mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan, Yeriko yang mestinya menurut perhitungan manusiawi ya mesti dikepung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu pun ya, kalau mereka bisa menang perlu waktu yang sangat lama. Dalam 7 hari keliling-keliling hancur. Jadi semua negara yang lain itu, semua bangsa atau ini ya, apa istilahnya, kota-kota yang lain dan power-power yang lain di situ semua sudah ketakutan. Tetapi dengan kalahnya Israel di hadapan Ai, ini seolah-olah meruntuhkan ya kesan invincible, tidak terkalahkannya Israel. Ternyata mereka bisa kalah begitu. Dan terutama di hati Yosua dan bangsa-bangsa adalah mereka bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong kita? Dan ya ini yang memang mereka patut bersedih dan patut tawar hati, karena Yosua menyadari kalau Tuhan tidak menyertai mereka, maka mereka tidak mungkin bisa menang melawan Kanaan yang ada begitu banyak kota, begitu banyak kekuatan-kekuatan di tanah itu begitu. Nah, kita melihat di ayat kembali ya tadi di ayat 1, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi memang mereka kalah karena Tuhan tidak menyertai mereka. Dan kita pun demikian. Ya, kita hanya bisa mendapatkan kemenangan di dalam hidup kekristenan kita kalau Tuhan menyertai kita. Ya, sebaliknya kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, bukankah Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya benar, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi orang Kristen seharusnya orang yang sangat-sangat confident. Bukan confident terhadap diri sendiri, tapi confident terhadap Tuhan. Nah, jadi bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Hari ini kan banyak orang bilang, percaya diri dong. Ya, percaya Tuhan aja lah. Percaya Tuhan. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan sangat luar biasa. Nah, kita berkata akan yang mengambil barang-barang ini. Mungkin ada yang bertanya begini, bukankah akan yang mengambilnya, tapi murka Tuhan kena kepada seluruh orang Israel? Ya benar, saudara Tuhan. Satu orang yang berbuat dosa di sini, murka Tuhan kena kepada seluruh orang Israel. Dan ini mengajarkan kita suatu prinsip bahwa kalau kita terlibat dalam suatu komunitas, apalagi seperti Israel, ya, kita tidak bisa berkata, saya tidak peduli dengan saudara saya begitu. Dan ini adalah alasan yang dipakai oleh Kain ketika Kain
ditanya oleh Tuhan, Kain, di mana saudaramu Habel? Kain pura-pura pilon gitu ya. Saya nggak tahu katanya, apakah aku penjaga saudaraku? Dan pada kenyataannya sebenarnya kita adalah penjaga saudara kita masing-masing. Dan akan di sini dia bertindak salah, namun murka Tuhan jatuh kepada seluruh orang Israel. Dan akhirnya 36 orang mati gara-gara Akan ini. Nah, di dalam zaman perjanjian baru, kita hari ini bukan lagi Israel. Namun, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan punya kehendak bagi dia, yaitu dia masuk dalam jemaat lokal, saudara Tuhan. Dan di dalam jemaat lokal, sebenarnya satu jemaat lokal itu adalah tubuh Tuhan. Ya, tubuh Tuhan. Dan sebagai tubuh Tuhan, ada suatu kesatuan. Paulus selalu menuliskan supaya jemaat-jemaat lokal, ya, entah itu Efesus, Filipi, dan sebagainya, semua mereka harus sehati sepikir, seia sekata. Dan kalau misalnya ada satu anggota yang berbuat salah dengan sama Tuhan, maka efeknya bisa dirasakan oleh semua yang lain sebenarnya. Dan kita tidak boleh tutup mata terhadap hal itu. Salah satu contoh yang sangat memalukan dan juga membuat sedih sebenarnya adalah di dalam 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima, dan di situ kita membaca bagaimana Paulus sangat marah dengan jemaat Korintus karena ada satu orang di Korintus yang berbuat dosa, yaitu dosa berzinah, dosa percabulan. Kalau kita baca di ayat 1, bahkan berbuat cabul dengan istri ayahnya. Istri ayahnya di sini ibu tiri kemungkinan besar maksudnya ya. Jadi bukan ibu kandung dia, itu incest nanti. Tetapi ini ibu tiri. Jadi ibu tirinya mungkin ibunya sendiri sudah meninggal, ayahnya menikah lagi dengan istri, tapi kemudian berzina dengan anaknya di sini. Dan apa yang dikatakan? Ya, Paulus berkata, Paulus memarahi bukan hanya orang itu, Paulus marahin satu gereja. Dia bilang, kenapa kalian biarkan? Jadi tidak boleh dibiarkan begitu, tidak boleh dibiarkan. Dan Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-6. Ya, 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Nah, perhatikan ya. Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Jadi Paulus jelas berkata bahwa ini akan ada efeknya. Ini akan ada efeknya kepada kalian sebagai jemaat. Akan merusak kesaksian kalian, akan menghilangkan kuasa kalian untuk bersaksi, untuk melakukan pekerjaan bagi Kristus. Ya, karena peperangan kita hari ini bukan peperangan seperti Israel lagi. Kita cabut pedang gitu kan. Kita cabut pedang, kita serang ke daerah mana, ke kantor mana, ke wilayah mana, bukan. Tapi peperangan kita peperangan rohani. Namun walaupun peperangan rohani tidak kalah gentingnya dan tidak kalah memerlukan penyertaan Tuhan, bahkan lebih memerlukan penyertaan Tuhan lagi karena memang peperangan rohani. Peperangan rohani itu apa, saudara? Kita hari ini menginjil, kita membagikan traktat, ya, kita bersaksi kepada orang, kita pengen bikin kebaktian. Iblis ingin menghancurkan, ingin menutup kebaktian dan lain sebagainya. Kita ingin mendirikan gereja di tempat-tempat tertentu. Iblis ingin menutupnya. Ini peperangan rohani. Dan sama prinsipnya dengan Israel, tidak mungkin kita bisa memenangkan peperangan rohani kita. Tidak mungkin ada kuasa untuk itu kalau Tuhan tidak menyertai kita. Dan Tuhan bisa murka kepada kita kalau ada dosa. Ada dosa. Nah, ini kembali lagi ke poin kedua tadi. Tadi Tuhan tidak menyertai, dan kedua adalah masalah internal. Jadi Israel sekali lagi tidak pernah kalah karena musuh mereka terlalu hebat, musuh mereka terlalu kuat, musuh mereka raksasa lah, musuh mereka entah apalah, orang Refaim, orang Girgazi, orang apapun juga. Israel tidak pernah kalah karena hal-hal itu, tapi Israel kalah selalu adalah karena internal, karena mereka berbuat dosa. Ya, mereka berbuat dosa. Jadi demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan. Jadi kita bisa terapkan ini kepada dua hal, kepada jemaat dan kemudian kepada individu. Ya. Nah, jemaat, ya, jemaat Tuhan, Anda boleh baca. Ya, ketika Paulus menulis surat, atau nggak usah Paulus, Tuhan Yesus pernah menulis surat di dalam dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan surat dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, kita tidak punya waktu. Anda boleh melihat sendiri di dalam kitab Wahyu ada 7 surat di situ kepada Efesus, kemudian apalagi Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, kemudian Laodikia. Dan Tuhan tidak pernah terlalu pusing dengan orang luar, begitu. Tidak terlalu pusing dengan ancaman dari luar, tapi ketika Tuhan mencela, dan yang berbahaya bagi jemaat-jemaat itu adalah hal-hal internal mereka.
Tuhan pernah bilang kepada Efesus, ya, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi masalah internal. Dan Tuhan bilang, bertobatlah, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ya, kalau tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kepada jemaat Pergamus, Tuhan bilang, padamu ada orang yang memegang ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus yang aku benci, Tuhan bilang. Jadi masalah internal. Kepada jemaat Tiatira, Tuhan bilang, kamu mengizinkan wanita Isabel itu untuk bernubuat dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi masalah internal, saudara kasih Tuhan. Jadi dan itu bisa kita ulang untuk semua jemaat-jemaat yang lain. Ketika jemaat-jemaat Tuhan, ya, namanya jemaat Tuhan, mereka tidak akan dikalahkan oleh faktor luar. Nah, ketika dianiaya nggak masalah. Asal Tuhan menyertai. Kita membaca di Kisah Rasul, jemaat Yerusalem dianiaya. Apa yang terjadi? Makin banyak yang percaya. Orang-orang tersebar Injil tersebar. Ya. Setiap kali kita baca ada penganiayaan di mana? Tuhan lindungi, Tuhan bekerja dan lain sebagainya. Tapi ketika ada dosa, ada kesesatan di dalam gereja, nah, di situ mulai kacau. Di situ mulai kacau, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi kita harus sangat penting sekali ya bagi kita yang berjemaat, bergereja dan lain sebagainya. Masalah apa? Satu, kebenaran. Apakah jemaat itu ada dalam kebenaran? Ya, jadi masalah internal. Kalau jemaat itu tidak ada dalam kebenaran, bagaimana Tuhan mau menyertai? Makanya kepada jemaat Pergamus saya bilang, kamu ini ada yang mengikuti ajaran Bileam, ada yang mengikuti ajaran Nikolaus. Jadi Tuhan peduli dengan pengajaran. Ya, kemudian apakah jemaat itu mau mempedulikan kekudusan anggotanya? Jemaat yang tapi adalah jemaat yang siap melaksanakan disiplin jemaat. Ya, ketika ada anggotanya yang berdosa, harus ditegur, harus diperingatkan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh tutup mata, gitu. Nah, jadi itu sangat penting sekali. Nah, kemudian kita bisa terapkan juga ke individu, ya, individu. Tadi kita terapkan ke jemaat, individu, saudara yang kasih Tuhan. Tiap-tiap kita juga sebenarnya kekalahan itu dari dalam sebenarnya. Kekalahan itu dari dalam, yaitu daging kita. Daging kita. Nanti kita akan lihat nanti kita akan lihat kenapa dia sambil mengambil itu, karena dia kalah terhadap godaan dosa. Ya, dan ya tantangan luar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kata Paulus. Tetapi ya, bagaimana dengan apakah kita ikut berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak? Nah, ini masalahnya. Oke. Kembali ke Yosua pasal 7, sudah cukup panjang lebar kita berbicara. Kita lanjutkan di sini. Ayat yang ke-6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Oke, jadi Yosua di sini menunjukkan suatu respon yang benar. Dia tahu bahwa alasan utama kekalahan Israel bukan karena senjata mereka kurang, taktik mereka kurang, musuhnya begini begitu, bukan. Pasti ada something wrong, ada hubungan dengan Tuhan yang salah, ada pokoknya kausa intinya atau akar dari alasannya adalah rohani, dan Yosua tahu akan hal itu. Andai kata kita hari ini juga punya sensitivitas yang sama, andai kata kita hari ini juga bisa menyadari bahwa akar-akar permasalahan dalam hidup kita adalah akar rohani, saudara kasih Tuhan. Mungkin gejalanya atau efeknya muncul dalam berbagai hal, masalah fisik, masalah finansial dan lain sebagainya. Tapi akarnya adalah rohani. Ya, apakah Anda sedang bergumul dalam pernikahan Anda misalnya? Anda bergumul dengan pernikahan Anda bergumul masalah finansial, Anda bergumul masalah apalagi tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Ketahuilah, carilah akarnya apa. Ya, akar-akarnya adalah akar-akar rohani. Apakah itu kepahitan? Apakah itu kurang percaya kepada Tuhan? Apakah itu ketamakan dan keborosan? Apakah itu kecanduan terhadap dosa yang menghancurkan hidup Anda? Pokoknya masalah-masalah kita
Gejalanya bisa muncul dalam berbagai bidang, berbagai hal, namun akar-akarnya adalah akar rohani. Dan Yosua menyadari hal ini sehingga dia sujud di hadapan Tuhan, depan mesbah Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan tempat itu sampai dia bisa menyelesaikannya. Dan luar biasa di sini kita melihat dia berseru dan dia disertai dengan tua-tua Israel katanya. Dan Yosua tahu kalau Tuhan tidak menyertai mereka, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menang. Dan lebih baik mereka tinggal di seberang sungai Yordan katanya. Dan kita melihat bahwa motivasi Yosua dimotivasi akan semangat dia dan kecintaan dia kepada Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga di ayat 9, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita jatuh, seringkali kita bukan hanya jatuh untuk diri kita sendiri. Kita bisa menyeret nama Tuhan. Kita bisa menyeret nama jemaat. Ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, yang bikin sedih adalah Tuhan bisa dihujat karena kita. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau karena saya berbuat salah, saya tidak bisa bayangkan. Misalnya saya jatuh dalam dosa, katakanlah misalnya saya berzinah, ketangkep, disorot media massa, ada Dr. Stephen Ansendiau, gembala jatuh dalam dosa perzinahan misalnya. Selain saya pasti merasa hancur, saya tidak bisa bayangkan betapa hujat yang saya bawa kepada nama Tuhan. Betapa banyak orang yang akan mencibir dan berkata, itu namanya orang Kristen. Itu namanya hamba Tuhan lagi. Itu namanya gembala dan lain sebagainya. Dan mungkin kita bisa lebih sedih lagi karena nama Tuhan tercoreng karena kita, gitu. Nama jemaat tercoreng karena kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati karena kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Orang yang diselamatkan kita hidup untuk Tuhan. Namanya saja sudah Kristen, saudara. Kristen itu apa? Kristen itu mengambil nama Kristus. Apalagi kalau nama kita sendiri adalah nama-nama yang khas Kristen. Ada orang namanya Kristen, atau nama-nama rasul Petrus, Paulus, segala macam Tapi nanti masuk penjara dan lain sebagainya karena korupsi. Kita bilang benar-benar benar-benar mempermalukan nama Tuhan Tapi Yosua di sini, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Jadi dia sangat peduli dengan nama Tuhan di sini. Oke, lanjut lagi ayat 10 sampai dengan kita baca dulu deh. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi, kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Oke, jadi kita melihat di sini Tuhan menyingkapkan kepada Yosua permasalahannya. Dan sekali lagi seperti yang tadi kita tekankan, permasalahannya adalah permasalahan rohani. Permasalahannya adalah dosa. Dosalah yang akan menghalangi kita, kedagingan kita lah yang akan menghalangi kita untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan dengan sempurna, untuk memenangkan pertempuran-pertempuran kita. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Dan kalau misalnya kita dengan sungguh hati mencari Tuhan, dengan rendah hati berdoa, Tuhan tunjukkanlah di mana saya perlu berubah,
Tuhan tunjukkanlah di mana saya salah dan saya ingin memperbaikinya. Kalau kita dengar rendah hati berkata demikian, Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan tunjukkan pada kita. Ya. Dan inilah yang sesuai dengan dikatakan oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud meminta Tuhan di sini untuk menyelidiki hatinya, menunjukkan kesalahannya, dan menuntun dia di jalan yang kekal. Dan ini seharusnya menjadi doa kita semua. Oke, jadi Tuhan tunjuk ya, semuanya harus tampil besok, dan kemudian Tuhan akan kasih tahu siapa yang bersalah. Dan orang yang bersalah harus dibakar dengan api. Wow, coba kita baca lagi sekarang ayat 16. Ayat 16 sampai kita selesaikan saja. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang engkau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Iya. Besoknya seluruh Israel berkumpul dan melalui, kita tidak dikasih tahu ya, melalui undi kemungkinan. Dan Tuhan tentunya menyertai undi itu, sama seperti waktu Yunus diundi. Pokoknya ada suatu cara di mana mereka harus ya tampil suku demi suku, ya kemudian keluarga demi keluarga, dan tentu ini merupakan suatu masa yang sangat mendebarkan bagi Akan. Ya. Nah, dan ini perbedaannya, kalau orang yang tidak bersalah, hati nuraninya bersih, dia tenang-tenang saja. Ketika ada hal-hal seperti ini terjadi, dia tenang. Hati nuraninya bersih, dia aman, dia merasa berani, saudara kasih Tuhan. Namun tidak demikian dengan orang yang bersalah, orang yang berdosa. Tentu ketika diadakan pemeriksaan seperti ini, apalagi ini dipimpin oleh Tuhan yang tidak mungkin salah, gitu kan? Pasti hatinya berdebar-debar, ya, hatinya, waduh, saya bakal ketahuan ini. Dan saudara kasih Tuhan, ketahuilah bahwa dosa itu memang manis di depan. Dosa itu manis di depan dan sangat menggoda, saudara kasih Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-27 ya. Apa pengakuan Akan setelah di akhir yang mengaku? Ayat 21, "Aku melihat." Jadi pertama dia melihat barang-barang yang indah ya, dan dia mungkin membayangkan, waduh, saya bisa enak ini ya. Wah, ini ada jubah yang indah, ada perak, ada emas. Kemudian dikatakan apa? "Aku melihat," di 21, lalu di tengah-tengahnya dikatakan, "Aku mengingininya." Aku melihat, aku mengingini, maka aku ambil, saudara. Dan ini mirip dengan Hawa. Hawa waktu digoda oleh iblis, dia melihat bahwa buah itu enak dimakan, ya, kemudian dia mengingininya, dia ambil dan dia makan. Ya, jadi
Ingat bahwa firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 2 ada apa? Ada keinginan mata, ada keinginan daging, dan ada keangkuhan hidup. Jadi dosa sangat menggoda di awal. Dan ada 1001 alasan yang mungkin terlintas di benak Akan, ya, mengapa dia mau mengambil itu. Ya mungkin dia berkata, wow, wah, enak sekali ya. Dan alasan lainnya adalah, toh tidak ada orang yang tahu, ya, tidak ada orang yang bisa lihat. Dan mungkin ada banyak pembenaran. Dia bilang, toh tidak merugikan siapa-siapa. Tidak merugikan siapa-siapa. Saudara kasih Tuhan, ada ini sering dijadikan alasan bagi banyak orang ya. Toh saya tidak merugikan siapa-siapa, katanya, kenapa kamu harus ikut campur? Tapi saudara kasih Tuhan, ketika kita melanggar firman Tuhan, maka kita bersalah kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang bilang, kenapa kamu ngurusin homoseksual? Homoseksual kan dia suka sama suka. Ya? Suka sama suka. Enggak rugiin kamu. Tapi ada hukum Tuhan yang dilanggar. Ada hukum Tuhan yang dilanggar, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika hukum Tuhan dilanggar, ya, itu bukan urusan pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ada yang berkata lagi, ya saya nonton pornografi, misalnya. Apa urusannya sama kamu? Ya, tidak bisa, saudara yang kasih Tuhan. Dan Anda melanggar hukum Tuhan. Ya, dan itu pun sebenarnya ada orang yang dilukai ya dalam pornografi, karena banyak sekali wanita yang terlibat dalam pornografi itu adalah wanita yang dijebak. Ada yang memang sukarela, tapi banyak yang dijebak dan diperdagangkan dan lain sebagainya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa berkata, tapi ya ini urusan saya, tidak ada yang dirugikan. Ya mungkin Akan berkata nggak ada yang dirugikan kok ya. Tidak ada orang yang bisa tahu dan lain sebagainya, namun Tuhan tahu. Dan Tuhan adalah pihak yang dilanggar di sini, perintahnya dilanggar. Dan dosa enak di depan, tapi pahit di belakang. Yakobus berkata bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya, tapi kalau dosa itu sudah menjadi matang, maka ia melahirkan maut. Ya, dan orang yang berbuat dosa, wah, sekejap dia senang, sudah kasih Tuhan. Ada manisnya, tapi kemudian apa? Dosa itu akan menghantui dia. Dan akan ya ketika dicari siapa yang berdosa, itu saja sudah tidak tenang, sangat tidak tenang dia. Bahkan mungkin sebelumnya ketika Israel kalah pun dia sudah tidak tenang. Mungkin dia tahu, wah ini gara-gara saya ini. Dan dia tidak tenang ketika dicari. Dan satu demi satu ya, suku demi suku Yehuda tampil, lalu keluarganya tampil. Akhirnya sampai ke dia, dan dia tidak bisa mengelak lagi. Nah, kita tidak tahu apa jadinya kalau misalnya Akan memilih untuk mengaku lebih awal. Ya misalnya dari awal ketika dia tahu Israel kalah, dan ketika Yosua umumkan bahwa ada yang berdosa, ya, dan kalau misalnya Akan langsung saja waktu itu mengaku, oh saya sudah salah. Ya kita tidak tahu apakah ceritanya beda, ya kita tidak tahu. Tapi dia tidak mengaku sampai terakhir, sampai sudah ditunjuk hidungnya. Yosua bilang, ini kamu, Tuhan sudah tunjuk ini kamu. Sudah, hormati Tuhan, akui saja. Baru dia mengaku, sudah kasih Tuhan. Saya masih ingat dulu, ada di Grafe International Tujuh Seminari di sekolah Alkitab kami ada ini, sempat ada ya, orang yang mencuri persembahan. Jadi di kotak perpuluhan di gereja itu, ya malam-malam ada yang curi di situ. Dan sebenarnya ada CCTV, dan CCTV kita buka dan kita lihat, oh ternyata ada seorang yang mencuri, yang tinggal di asrama begitu. Dan kita umumkan bahwa ada yang mencuri, harap mengaku, kita bilang. Harap mengaku, dan kita kasih tahu, kita sudah tahu orangnya karena sudah dilihat di CCTV. Tapi kita ingin orangnya mengaku. Tapi saudara kasih Tuhan, tidak ada yang mengaku, satu pun tidak. Bahkan kita kumpulkan, kita suruh semua tundukkan kepala. Ya, dan yang merasa mencuri, silakan angkat tangan. Nggak ada yang lihat, semua yang lain nggak ada lihat. Tapi nggak ada satupun yang mau. Kita sudah ulang-ulang kasih tahu, kita ada CCTV-nya, kita sudah sorot, kita sudah lihat orangnya siapa. Tidak ada yang mau mengaku. Sampai akhirnya karena tidak ada yang ngaku, kita tayangkan CCTV-nya. Oke, kalau tidak ada yang ngaku, kita bilang, lalu kita putar videonya CCTV, terlihat orangnya. Nah ini dia, ini kamu. Kenapa kamu tidak ngaku? Baru dia akhirnya mengaku. Ya. Jadi akan mirip seperti itu. Sudah ditunjuk hidungnya oleh Tuhan, baru akhirnya dia mengaku. Dan kita melihat di sini sayang sekali ya. Sayang sekali, dan akhirnya dia dibakar. Dia dihukum. Ya, dihukum, akhirnya mereka dibawa
dibawa ya, dan dia diambil dengan semua hartanya, dibawa ke suatu lembah yang namanya lembah Akor belakangan. Akor itu artinya kira-kira celaka gitu ya. Jadi karena akan mencelakakan Israel, maka Yosua bilang kami sekarang harus mencelakakan kamu, gitu disebut lembah Akor di situ. Dan dia dibakar, dilontari batu kemudian dibakar. Jadi hukuman mati di Israel waktu itu adalah dengan melempari batu. Nah, ada sedikit perbedaan pendapat mengenai apakah keluarganya ikut dibunuh di sini ya, atau ikut mengalami hukuman mati. Jadi sebagian komentator berpikir bahwa keluarganya tidak ikut dihukum mati, walaupun ikut dibawa ke lembah itu, karena dia 24 dikatakan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah, perak, jubah, emas batang, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lain sebagainya, dibawa ke lembah Akor. Tapi ada komentator yang menganggap bahwa anak-anaknya tidak dihukum mati karena di ayat 25 seluruh Israel melontari dia dengan batu. Jadi yang dilempari singular dia ya. Nah, kata-kata selanjutnya semuanya itu dibakar, semuanya dibakar itu maksudnya semua harta milik dia. Jadi ada sebagian komentator menganggap bahwa anak-anaknya tidak dilempari mati, tetapi dibawa ke lembah Akor sebagai saksi begitu. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa anak-anaknya ikut dihukum mati karena anak-anaknya dianggap sudah dewasa, dan sudah dewasa jadi ikut tahu. Jadi akan mengatakan bahwa dia menaruh semua barang-barang itu kan digali di bawah kemahnya, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa seisi kemahnya tahu. Jadi baik itu istrinya, baik itu anak-anaknya, jadi mereka semua pasti tahu katanya, pasti tahu. Dan karena mereka ikut tahu dan tidak melaporkan, tidak mencegah bapaknya dan lain sebagainya, itu berarti ikut ambil bagian, sehingga juga patut dihukum mati. Jadi Alkitab memang tidak secara absolut sekali mengatakan itu. Yang jelas Akannya sendiri memang pasti dihukum mati ya. Mengenai apakah keluarganya ikut dihukum mati atau tidak dinyatakan secara absolut di sini. Jadi bisa ada perbedaan penafsiran. Nah, mungkin ada yang berkata, wow, keras sekali karena mencuri kok dihukum mati, saudara Tuhan. Ya, ini mencuri dari Tuhan, ya, mencuri dari Tuhan, sesuatu yang sudah diwanti-wanti, bukan hanya mencuri dari Tuhan, tapi tidak menghormati perintah Tuhan, gitu ya. Tidak menghormati perintah Tuhan. Dan ini harus menjadi teladan, dan karena perbuatan dia 36 orang lain mati. Jadi bisa dibilang Akan itu terlibat dalam pembunuhan 36 orang temannya, begitu ya. Jadi Tuhan yang perintahkan hukuman mati ini. Tetapi ini mengajarkan kita satu prinsip juga, bahwa kita tidak boleh anggap remeh perintah Tuhan. Mungkin akan menganggap remeh, ini kan cuma masalah emas perak ya, nggak apa-apalah, ini bukan masalah besar. Tapi ternyata itu masalah besar. Jadi hikmat manusia tidak bisa kita bandingkan dengan hikmat Tuhan. Hari ini saya mendapatkan begitu banyak orang menganggap pengajaran Alkitab itu ada yang penting, ada yang tidak penting begitu. Itu saya sangat aneh sekali. Sebenarnya semua pengajaran Alkitab itu penting, saudara Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak penting, ya, apalagi doktrin-doktrin dan sebagainya. Misalnya baptisan bayi. Nah, ada sebagian orang bilang bayi, ada sebagian gereja mempertahankan bayi dibaptis dan sebagainya. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan bayi tidak boleh dibaptis. Kenapa? Karena syarat baptisan adalah harus percaya kepada Tuhan. Sida-sida Ethiopia berkata, apa halangannya jika aku dibaptis? Filipus berkata, kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Tapi ada juga sebagian orang bilang, oke sih, memang sih, ya, tapi itu bukan masalah besar, nggak usah dipermasalahkan lah, nggak usah dipermasalahkan. Tapi saudara kasih Tuhan, bukan kita tidak mau mempermasalahkan atau mempermasalahkan, kita harus taat sama firman Tuhan. Dan leluhur kaum baptis, ya, jadi kaum Anabaptis, kaum Waldensian dan lain sebagainya, banyak yang demi satu poin ini rela mati, saudara kasih Tuhan. Karena di abad-abad pertengahan, nah banyak orang tidak tahu, banyak orang gereja Protestan tidak tahu bahwa gereja Protestan, waktu mereka keluar dari Katolik menganiaya mereka. Tapi ketika Protestan mulai bangkit, lalu ada yang tidak setuju dengan Protestan juga menganiaya mereka. Yaitu siapa? Yaitu leluhur kaum baptis yang disebut sebagai kaum Anabaptis. Jadi kebanyakan, atau boleh bukan hanya kebanyakan, semua gereja Protestan keluar dari Katolik, tapi kesalahannya masih banyak. Mereka protes banyak hal, tapi masih banyak kesalahan yang dibawa. Antara lain adalah mereka membaptis bayi. Dan bayi tidak boleh dibaptis karena bayi itu belum percaya pada Yesus Kristus, begitu. Namun akhirnya sebagian orang merasa bahwa ternyata benar, kita harus ikut Alkitab, bayi tidak boleh dibaptis, dan mereka tidak mau membaptis anak-anak mereka. Nah, kaum Protestan sangat marah kepada orang-orang yang tidak mau membaptis bayi mereka ini.
Sampai mereka dipersekusi, dianiaya, tidak jarang yang dibakar, ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Jadi, apakah ini poin yang kecil? Apakah ini doktrin yang kecil? Kalau doktrin kecil, kenapa sampai membunuh orang karena itu? Gitu kan? Dan saya mengucap syukur untuk leluhur kaum baptis yang berani kehilangan kepala demi doktrin yang dianggap kecil ini. Karena ini bukan doktrin, ini bukan masalah doktrin kecil, doktrin besar, ini masalah taat sama Tuhan. Dan pada kenyataannya memang benar, akhirnya apa yang terjadi? Ini doktrin, ini masalah besar sudah kasih Tuhan. Dan gereja-gereja ya seperti gereja Lutheran ya, dan Presbyterian dan lain sebagainya yang melakukan baptis bayi, ujung-ujungnya mereka menjadi liberal. Akhirnya liberalisme muncul paling subur di mana? Di Jerman. Padahal Jerman itu apa? Gereja Katolik, gereja Lutheran. Ya. Akhirnya Jerman menjadi sarangnya liberal. Ya, dan demikian juga gereja Presbyterian di Amerika sudah liberal habis. Ya. Semuanya, Metodis juga, ya gereja Metodis di Amerika sudah liberal habis. Kenapa? Karena mereka membaptis bayi. Dan ketika mereka membaptis bayi, berarti dari bayi sudah dianggap anggota gereja, padahal belum bertobat. Ya, dan banyak yang akhirnya menjadi anggota gereja tanpa pertobatan. Akhirnya liberalisme muncul, dan liberalisme memakan korban banyak sekali. Banyak sekali iman orang yang dihancurkan oleh liberalisme. Jadi tidak ada yang kecil, sudah kasih Tuhan. Kita harus taat sama perintah Tuhan. Banyak lagi yang lain kita bisa lihat satu persatu. Masalah peran wanita di gereja. Mungkin ada yang bilang, ini masalah kecil lah. Ada gereja yang perempuan jadi gembala, nggak masalah. Sedangkan kamu agak sedikit kolot, ya, agak sedikit kuno, punya gereja kamu tidak boleh perempuannya jadi gembala. Ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah besar, masalah kecil. Ini masalah taat atau kepada Tuhan atau tidak, begitu. Dan akhirnya kita melihat apa buahnya gereja-gereja yang mengizinkan wanita menjadi gembala, pengkhotbah dan sebagainya. Akhirnya menjadi faktor. Ya, itu terjadi pertama di Eropa, di Amerika. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Di sana, di Amerika, di Eropa, yang terjadi adalah muncul LGBT akhirnya. Muncul LGBT. Ya. Karena apa? Peran laki-laki dan peran wanita sudah tidak dihargai, dianggap sama persis. Dan kalau sama persis, bukan hanya perannya yang dianggap sama, lama-lama dianggap bisa bolak-balik juga gendernya. Laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Jadi kekacauan yang luar biasa. Oke, jadi ada banyak sekali pelajaran kita terima dari Yosua pasal 7 ini. Ingat bahwa paling penting adalah Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan yang bisa paling berbahaya bagi kita justru adalah musuh-musuh internal, kedagingan kita sendiri. Dan kita harus mencari akar-akar permasalahan rohani kita. Kemudian dengan pertolongan Tuhan kita kalahkan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu pada kami, Kau kiranya pimpin supaya kami semakin paham firman-Mu. Dan Tuhan, dari kekalahan orang Israel kami belajar. Dan jikalau kami juga pernah mengalami kekalahan rohani dalam hidup ini, kegagalan, biarlah Engkau yang menuntun kami untuk keluar dari situ, belajar dari situ, dan sertailah kami Tuhan. Kuatkan kami untuk menguduskan diri kami di hadapan-Mu, karakter kami, dan Engkau yang pimpin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana nanti bagaimana nasib Ai yang pernah mengalahkan Israel di sesi selanjutnya. Sampai berjumpa, Maranatha.